kalau kita muslim. Dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya. Yes, wayang itu dipeono wae. Jadi wayang kulit perkarane nak wayang temu iku patut. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Cuplikan video ceramah Ustadz Khalid Basalamah terkait hukum wayang dalam Islam menjadi viral nih para sahabat channel. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Sebenarnya video ini sudah lama, sekitar 4 tahunan diupload di YouTube. Tapi jadi viral baru-baru ini. Banyak kalangan mulai dari ulama dan para pecinta seni yang menyayangkan pernyataan pendakwah ini. Tidak ketinggalan, para warganet beramai-ramai membagikan video-video para ulama dan penggiat seni yang menyayangkan hal ini karena pernyataan Ustadz Khalid Basalamah dinilai mencenderai perasaan para seniman muslim yang sudah sejak lama kental dengan metode yang dibawa oleh Wali Songo ini. Bahkan UNESCO sudah mengakui seni asal Indonesia ini. Jangan marah dulu sahabat channel, karena Ustadz Khalid Basalamah sudah meminta maaf kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang.
Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Sudah tahu kan sejarah Wali Songo yang menggunakan wayang kulit sebagai saran dakwah? Ngomong-ngomong sejarah, Gus Bahak dengan gamblang menceritakan perdebatan Wali Songo tentang wayang yang direncanakan sebagai media dakwah waktu itu. Lane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku. Ono wali kados Sunan Ampel, ya ono wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe kok. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen nopo tugi mriki. Sampai gawe wayang Tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo ora pati tau ngaji, mantan preman di wali. Ngaji faslun niku gak pati tau ngaji. Hasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih ya ngene ae. Wayang itu dipeyokno wae, jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang Tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bambu. Wapi, wos wapi tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Mergo nak ra diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek keketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik wis mati jeng. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngake graji besi sithik. Sejalan dengan pendapat Gus Bahak, Buya Yahya juga punya pendapat yang sama. Berikut video Buya Yahya yang menyinggung tentang wayang. Baik. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar. La'anallahul musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah.
Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya man. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah, kayak ini, makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis, itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Sudah terjawab kan sekarang para sahabat channel? Terima kasih sudah melihat video ini. Selamat berjumpa di video selanjutnya.